Selamat pagi teman-teman semua, terutama dosen pengampu saya mata kuliah pengantar akuntansi, Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Perkenalkan, saya Tiar Monika, NIM C1B021251, ruang R003, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai materi konsep posting ke buku besar, neraca saldo, dan jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Materi yang pertama yaitu konsep posting buku besar. Buku besar merupakan suatu alat atau buku yang digunakan sebagai tempat untuk perpindahan akun atau rekening yang berasal dari jurnal yang nantinya akan dipakai untuk membuat laporan keuangan. Setiap transaksi yang telah dicatat secara kronologis dan sistematis dalam sebuah jurnal lalu dipindahkan ke dalam akun-akun tersebut yang dinamakan dengan buku besar. Setiap perusahaan jasa menggunakan bentuk-bentuk buku besar yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Dalam akuntansi, ada beberapa bentuk buku besar, antara lain, yang pertama yaitu bentuk T. Buku besar bentuk T adalah buku besar yang paling sederhana, dan bentuknya seperti huruf T besar. Sebelah kiri menampilkan debit dan sebelah kanan menampilkan kredit. Nama akun ini diletakkan di kiri atas dan kode akun diletakkan di kanan atas. Ini adalah contoh buku besar bentuk T. Yang kedua yaitu bentuk skontro. Bentuk buku besar skontro dibuat menjadi dua kolom yang membelah membentuk kolom, dengan sebelah kiri disebut debit dan sebelah kanan disebut kredit. Buku besar akuntansi bentuk skontro adalah buku biasa yang disebut dengan bentuk dua kolom, yang berarti menyebelah atau terbagi dua, yakni debit dan kredit. Ini adalah contoh bentuk buku besar skontro. Yang ketiga yaitu bentuk stafel berkolom saldo tunggal atau 3 kolom. Bentuk 3 kolom disebut juga dengan buku besar bentuk stafel berkolom saldo tunggal. Buku besar bentuk 3 kolom merupakan bentuk buku besar yang digunakan jika jumlah transaksinya relatif besar atau banyak. Ini adalah contohnya. Yang terakhir yaitu bentuk stafel berkolom saldo rangkap atau 4 kolom. Buku besar 4 kolom atau disebut juga dengan buku besar bentuk stafel berkolom saldo rangkap merupakan bentuk buku besar yang hampir sama dengan bentuk buku besar 3 kolom. Perbedaannya hanya pada kolom saldo. Dalam buku besar bentuk 4 kolom, kolom saldo dibagi ke dalam 2 kolom lagi, yakni kolom debit dan kolom kredit. Selanjutnya adalah langkah posting buku besar. Yang pertama yaitu pindahkan tanggal kejadian yang ada dalam jurnal ke lajur perkiraan yang bersangkutan yang ada pada buku besar. Yang kedua yaitu pindahkan jumlah debit atau kredit yang ada dalam jurnal ke lajur debit atau kredit perkiraan buku besar. Yang ketiga yaitu catat nomor kode akun ke dalam kolom referensi jurnal sebagai tanda jumlah jurnal telah dipindahkan ke dalam buku besar. Yang terakhir yaitu catat nomor halaman jurnal ke dalam kolom referensi buku besar setiap pemindah bukuan. Sebagai contohnya yaitu pada tanggal 2 Juni 2020, Tuan Kelvin menyetorkan uang tunai sebesar 200 juta sebagai modal awal perusahaan. Pada tabel tersebut bisa kita lihat langkah yang pertama yaitu memindahkan tanggal yang ada pada jurnal ke lajur perkiraan pada buku besar. Kemudian yang kedua kita memindahkan debit atau kredit yang ada pada jurnal ke dalam lajur debit dan kredit buku besar. Selanjutnya, catat kode akun ke dalam kolom referensi jurnal sebagai tanda bahwa jurnal telah dipindahkan ke buku besar. Yang terakhir yaitu kita mencatat nomor halaman jurnal ke dalam referensi buku besar. Materi yang kedua yaitu neraca saldo perusahaan jasa. Neraca saldo adalah laporan keuangan yang berisi seluruh akun dari buku besar yang telah dibuat sebelumnya. Perusahaan membutuhkan laporan ringkas untuk mengetahui posisi keuangan, di mana informasi tersebut bisa didapat dari neraca saldo. Neraca saldo dibuat untuk melihat apakah jurnal-jurnal yang tercatat dalam buku besar sudah tepat debit dan kreditnya. Neraca saldo perusahaan jasa memiliki bentuk yang cukup sederhana, di mana terdiri dari 4 kolom yaitu nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Berikut adalah langkah-langkah dalam menyusun neraca saldo. Yang pertama yaitu susun akun-akun secara berurutan yang ada dalam periode akuntansi perusahaan. Yang kedua, buat tabel neraca saldo. Yang ketiga,
Pindahkan nilai terakhir setiap akun buku besar ke neraca saldo. Yang keempat yaitu jumlahkan masing-masing bagian debit dan kredit. Jumlah di kolom debit harus sama dengan jumlah di kolom kredit. Berikut adalah contoh neraca saldo. Seperti pada tabel ini, dapat kita lihat nomor akun, nama akun, jumlah debit dan kredit yang telah didapat dari buku besar sebelumnya, di mana dalam buku besar telah dikelompokkan setiap akun, dan dari setiap akun tersebut akan diperoleh saldo terakhir yang selanjutnya akan dipindahkan pada neraca saldo. Kemudian kita jumlahkan masing-masing debit dan kredit harus dengan jumlah yang sama. Materi yang terakhir adalah jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang disusun oleh perusahaan dalam upaya untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Dengan demikian, faktor yang mendasari kebutuhan akan jurnal penyesuaian adalah adanya transaksi yang sudah terjadi namun belum tercatat informasinya, dan transaksi yang sudah dicatat akan tetapi masih memerlukan penyesuaian saldo perkiraan. Pada saat meneliti akun-akun yang ada pada neraca saldo, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu akun aktiva, yang kedua akun kewajiban, yang ketiga akun pendapatan, dan yang keempat akun beban usaha. Berikut ini adalah contoh dari penyusunan ayat jurnal penyesuaian pada salon Kelvin. Kita mengambil kasus yang dari perlengkapan yang telah dibeli sebesar 400.000, jumlah yang masih tersisa pada tanggal 31 Juni 2020 adalah 100.000. Maka penyelesaiannya adalah neraca saldo salon Kelvin pada tanggal 31 Juni 2020 memperlihatkan saldo akun perlengkapan sebesar 400.000, yang merupakan total pembelian perlengkapan selama bulan Juni. Perhitungan sisa perlengkapan yang ada pada tanggal tersebut menunjukkan bahwa nilai perlengkapan tinggal 100.000. Jadi, perlengkapan yang sudah dipakai untuk kegiatan perusahaan berjumlah 300.000. Maka, ayat jurnal penyesuaian yang perlu dibuat yaitu seperti tabel berikut ini. Itulah yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.